sukanya berhubungan, tahun ini orangnya lain, tahun besok lain. Jadi terputus. Kenapa? Si Peri kan kemarin waktu kami di Jakarta kan Peri gini-gini marah. Baik, mungkin suara saya sudah kedengaran. Akhirnya kita akan mencoba melanjutkan kembali untuk pertemuan kedua, pertemuan keempat, sesi kedua, seperti itu. Jadi dari sini mungkin saya hide kembali untuk videonya. Nah, saya akan lanjutkan ini terkait dengan penginputan beban gempa secara otomatis. Jadi untuk penginputan beban gempa secara otomatis, nah tentunya itu tinggal kita setting kembali ke auto lateral load-nya. Nah, kalau tadi ini kita menggunakan user load seperti ini, berarti ini adalah penginputan beban statik ekivalen yang cara manualnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menginput yang cara otomatis. Nah, untuk cara otomatisnya, saya rasa sangat mudah sekali. Tinggal kita ubah untuk auto lateral load-nya. Ini menggunakan ASC 716. Ini sesuai dengan SNI 2019 kegempaan. Kemudian kita modifikasi load-nya. Nah, ini sudah terganti. Kemudian sama untuk ARAY-nya. Ini kita masuk di ASC 716. Kita modify load-nya. Nah, ini sudah terganti. Nah, kemudian dari sini ini kita tinggal sesuaikan saja. Jadi untuk arah X-nya ini kita masuk di modify lateral load-nya. Nah, dari sini untuk modify lateral load-nya tentunya ini kita lihat dulu. Jadi ini arah X tadi. Nah, di sini ini yang harus kita setting juga. Jadi ini hampir sama dengan user coefficient kemarin. Jadi untuk user coefficient kemarin itu kita ancentang terkait dengan ini saya centang dulu arah Y-nya, karena ini adalah arah X-nya sekarang. Nah, yang kemarin itu kita ancentang X direction dan X direction yang minus terkait dengan eccentricity-nya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini ini tinggal kita menginput saja. Ini ada SS, S1, kemudian long period-nya itu kita tinggal input. Jadi, di sini kita sudah mengambil data-datanya. Mungkin Excel-nya sudah muncul juga. Jadi di sini sudah kita ambil data-datanya, tinggal masuk di data saja. Nah, kemudian ini disesuaikan. Jadi sekarang arah X-nya, nah untuk arah X-nya, untuk SS-nya, saya rasa ini hampir sama semua. Jadi SS-nya di sini 0, saya menggunakan 3 angka di belakang koma saja, atau 2 angka seperti itu untuk lebih memudahkan penginputan. Nah, seperti ini saja. Jadi di sini tinggal dilihat untuk SS-nya. Nah, SS-nya di sini adalah 0,92. Ini kita masukkan 0,92. Nah, kemudian untuk S1-nya di sini 0,4. 0,4 seperti ini. Untuk long period-nya ini 12 detik. Nah, kemudian ini kita sesuaikan dengan site-nya. Misalnya untuk D ini adalah tanda sedang, dan di sini untuk FA dan FF-nya di sini ini sudah terhitung ya, sudah terhitung. Kemudian sama untuk SDS-nya dan SD selanjutnya itu sudah terhitung. Nah, selanjutnya di sini ada faktor. Nah, faktor ini disesuaikan dengan tipe struktur yang kita gunakan, dan di sini ada IE-nya atau akupansi importantnya. Nah, di sini misalnya untuk faktor untuk arah X-nya tentunya ini menggunakan zero wow. Jadi ini kita bisa lihat, ini kita ambil saja, R-nya sama dengan 7. Nah, omeganya di sini, omeganya sama dengan 2,5 dan CD-nya 5,5. Seperti itu. Jadi ini adalah R-nya sama dengan 7. Kemudian omeganya 2,5 ya, 2,5. 2,5. Nah, kemudian di sini ada CD-nya. CD-nya ini sama. Ini 5,5 dan IE-nya adalah 1. Kira seperti ini. Nah, kemudian di sini ada juga terkait dengan time period-nya. Jadi kalau misalnya time period-nya ini kita belum dapat,
Nah, ini bisa menggunakan yang program calculate. Nah, setelah nanti terkontrol, baru masuk di user define. Karena ini kita sudah dapat, jadi tinggal dimasukkan saja. Di sini user define. Nah, ini kita masukkan angkanya 1.063. Nah, ini 1.063. Kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk penginputan beban gempa static equivalent yang cara otomatisnya ini sudah selesai untuk arah X-nya, tinggal diklik OK. Jadi sekarang untuk arah Y-nya masuk di modify lateral load-nya. Nah, sama caranya ini tinggal kita centang saja. Ini untuk X-nya seperti ini dan untuk Y direction dan Y direction yang eksentrikitas yang minusnya. Nah, kemudian ini kita tinggal sesuaikan SS-nya. Nah, untuk SS-nya tentunya sama semua dengan apa yang diinput tadi untuk arah X-nya. Nah, ini tinggal dilihat saja datanya. Jadi sekarang arah Y seperti ini saya susun dulu. Sekarang arah Y, SS-nya ini saya menggunakan 2 angka saja, koma. Jadi 0,4 SS-nya adalah 0,92, 0.92 seperti ini. Kemudian untuk S1-nya, nah untuk S1-nya kita lihat adalah 0,4. Nah, kemudian di sini untuk length prodi-nya 12 detik dan untuk set kelasnya adalah tanda sedang. Dan kemudian di sini untuk faktornya ini disesuaikan dengan tipe struktur yang kita gunakan. Ini menggunakan 8 untuk R-nya dan omega-nya 3 dan untuk CD-nya 5,5 ini sudah sesuai dengan IE-nya ini adalah 1. Jadi ini sudah sesuai semua. Kemudian tinggal yang user define-nya ini kita sudah dapat kemarin, ini sudah terkontrol 1.797. Nah, ini kita masukkan 1.797 seperti ini. Kemudian dari sini tinggal diklik OK. Nah, dari sini ini untuk penginputan beban static equivalent secara otomatis ini sudah selesai. Jadi ini sangat simpel sekali. Ini terkait dengan penginputan beban gempa secara otomatis. Nah, dari sini tinggal diklik OK. Nah, selanjutnya ini akan saya coba memperlihatkan penginputan mengenai beban kombinasi. Jadi untuk beban kombinasinya, ini kita masuk ke define-nya. Di sini ada load kombinasi. Nah, nanti kita akan coba menginput untuk kombinasi yang ada di sini. Ini saya susun mungkin. Ini saya bagi 2. Ini saya masuk di kombinasi. Jadi untuk kombinasi ini juga sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini untuk kombinasinya tinggal kita ganti, kita sesuaikan. Untuk SDS-nya, nah, saya rasa untuk SDS-nya di sini adalah 0,7. Ini sudah kita sesuaikan. Nah, ini adalah 0,7 atau 0,69. Saya rasa itu sudah sesuai. Jadi nantinya untuk beban matinya ini ada 1,338. Jadi kita menggunakan di sini adalah 1,338. Kemudian sama di sini 1,338. Seperti ini. Dan untuk beban gempanya saya rasa ini sudah sesuai 0,390 untuk arah X dan untuk arah Y-nya 1,3. Nanti untuk 1,338 ini sama semua ke bawah seperti itu. Selanjutnya dari sini saya masuk ke define, kemudian masuk di load kombinasi. Nah, seperti ini. Kemudian add new combo. Nah, kita input dulu untuk kombinasi 1. Nah, untuk kombinasi 1 di sini ada 1,4D ditambah 1,4 SP. Jadi ini kita tambah input saja langsung untuk skala faktornya 1,4 untuk SW-nya, ditambah lagi untuk D-nya atau D-nya di sini ini 1,4. Nah, kemudian ini kita klik OK. Nah, ini kita add new combo lagi. Nah, SW-nya atau D-nya sama saja, ini 1,2. Ini
Ini kita add, kemudian ini kita menggunakan beban mati lagi. Ini beban mati tambahannya 1,2. Ini kita add lagi. Nah, kemudian ditambah dengan beban hidupnya. Nah, ini adalah 1,6. Nah, kemudian ini kita klik OK. Kemudian kita akan menginput beban gempanya. Nah, untuk beban gempanya di sini ada dari 3.1 sampai 3.8 dan 4.1 sampai 4.8. Dari sini saya lanjutkan add new combo. Nah, di sini ada combo 3.1, ini saya ubah dulu namanya. Kemudian di sini saya namakan EQI. Jadi EQI ini adalah beban gempa static equivalentnya. Kemudian untuk di sini, ini mungkin saya ubah saja supaya lebih enak. Ini beban matinya, beban mati tambahan adalah 1,338. Nah, ini kita input secara manual seperti ini. Kemudian di add lagi, ini SW-nya sama 1,338. Nah, di add lagi, ada beban hidup sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kemudian di add lagi. Nah, untuk beban gempa di sini arah X-nya, tentunya kita pilih arah X seperti ini. Ini adalah 0,390. Nah, lihat lagi, ini untuk arah Y-nya, ini 1,3 seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik OK. Jadi ini sudah selesai. Jadi supaya lebih cepat, kita menggunakan add copy of combo saja. Kemudian di sini kita ubah untuk namanya 3.2. Nah, kemudian tinggal kita setting saja. Jadi di sini untuk beban matinya sama saja 1,338. Ini semuanya ke bawah. Dan di sini untuk 1,338 untuk SW-nya sama juga. Jadi nah ini tadi, nah kalau dilihat seperti ini tidak terhitung sebagai titik ya. Ini saya harus ubah dulu. Ini saya modifikasi. Nah, ini sangat tinggi sekali untuk nilainya. Jadi nanti akan kacau. Nah, ini saya menggunakan titik. Jadi nantinya dilihat saja apakah menggunakan titik atau koma ya. Nah, ini saya coba menggunakan titik dulu. Nanti seperti ini 1,3. Ini saya menggunakan titik, saya klik OK. Ini saya lihat kembali, saya kontrol kembali, modify. Nah, ini tidak bisa menggunakan titik, jadi menggunakan koma. Jadi ini di koma saja. Nah, koma seperti ini. Koma 1,3. Ini klik OK. Ini saya lihat kembali. Nah, kira-kira ini sudah berhasil seperti ini. Jadi kalau tadi menggunakan 1000 seperti itu, nanti untuk skala faktornya sangat besar sekali. Jadi dari sini tinggal diklik OK. Nah, ini saya modifikasi kembali, add copy of combo. Saya hapus, kemudian saya tambah 3.2. Nah, ini saya sesuaikan saja. Misalnya untuk 3.2 yang ada di sini, ini sama saja untuk beban mati tambahan dan beban elemen strukturnya. Ini 1,338 dan untuk beban hidupnya sama. Nah, di sini tinggal menunjukkan arah saja. Ini yang minus, jadi kita minuskan saja di sini. Nah, seperti ini, klik OK. Sama lagi kita menggunakan copy of combo lagi. Kemudian kita menggunakan namanya menjadi combo 3.3. Nah, kemudian tinggal dilihat saja. Ini yang 3.3 adalah min. Nah, di sini min. Kemudian yang sininya adalah plus. Dihapus saja seperti ini. Kemudian diklik OK. Di add copy of combo lagi. Kemudian untuk 3.4 itu semuanya min-min. Nah, ini 3.4. Nah, di sini untuk arah gempanya ini min-min semua. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya 3.5, add copy of combo lagi. Ini saya hapus. 3.5. Nah, selanjutnya, nah ini yang dibalik. Jadi di sini sekarang untuk EQX-nya adalah 1,3. Nah, ini 1,3. Sekarang di sini untuk EQI-nya ini 0,39. 0,39
seperti ini. Dan di sini untuk arahnya plus-plus semua. Ini klik OK. Nah, selanjutnya add copy combo lagi. Ini sekarang 3.6. Nah, seperti ini. Dan tentunya ini kita tinggal mengikuti. Ini adalah min yang 0,39-nya atau arah Y-nya. Kemudian add copy combo lagi. Selanjutnya ini untuk 3.7. Dan di sini untuk arah gempanya tentunya yang 3.7 ini min plus. Jadi yang 1,3 ini min, yang 0,39 plus seperti ini. Kemudian 3.8, sorry, add copy combo. Sekarang 3.8. Selanjutnya ini min-min, ini di minus saja. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin karena ini hanya berulang saja, ini untuk kombinasi 4.1 sampai 4.8 nanti bisa dicoba saja langsung. Nah, ini saya sampai di 3.1 sampai 3.8 saja. Nantinya masih ada tambahan lagi, ini terkait dengan penginputan beban gempa, respon spektrum dan time story-nya. Nah, nanti akan bertambah lagi terkait dengan kombinasinya. Nah, untuk sementara kombinasi yang kita gunakan dari 3.1 sampai 3.8 ini terkait dengan gempa. Nantinya kalau misalnya dalam perencanaan tentunya masih bisa menggunakan 4.1 sampai 4.8. Jadi ini merupakan untuk upper structure-nya, yang di bawah sini untuk struktur bawahnya. Nah, ini tergantung dengan omega yang digunakan. Ini ada omeganya. Nah, dari sini ini saya klik OK untuk di tab-nya. Nah, ini kemudian ini kembali saya perbesar seperti ini. Nah, selanjutnya ini saya save. Nah, selanjutnya kita akan save as lagi. Jadi ini sudah nanti ini ada tambahannya. Jadi tambahannya itu mengenai RS atau respons spektrum ya, penginputan beban gempa respons spektrumnya. Jadi kita save as saja supaya lebih aman. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya pluskan seperti ini. Dan untuk penginputan respons spektrum atau RS-nya, nah ini saya save. Nah, selanjutnya untuk penginputan respons spektrum, untuk datanya itu kita sudah ambil juga. Jadi tinggal masuk di Excel-nya. Nah, seperti ini. Kemudian datanya ini kita sudah ambil. Nah, ini adalah data yang sudah kita ambil untuk respons spektrum ya, seperti itu. Jadi data ini yang akan kita coba input nanti. Kalau kita buatkan grafik, nah kira-kira seperti ini nantinya untuk hasilnya. Nah, dari sini ini kita copy. Nah, ini kita copy. Kemudian kita buatkan notepad. Ini ada notepad. Kemudian ini kita paste di sini. Nah, ini adalah datanya. Nanti diingat saja apakah menggunakan koma atau titik. Nanti kalau misalnya tidak terbaca berarti ini harus menggunakan koma. Nanti akan kita coba lihat. Nah, dari sini kita menggunakan file, kemudian save as. Mungkin untuk penyimpanannya kita harus ingat ini tabs. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah TH-nya ataupun RS-nya ya, respons spektrum. Seperti ini. Tinggal klik save saja. Nah, ini kita close. Seperti itu. Dan selanjutnya masuk di tab kembali. Nah, ini kita masuk ke define. Nah, ini akan kita coba menginput untuk beban gempa respons spektrumnya. Jadi ini merupakan beban gempa dinamik. Jadi tinggal masuk di respons spektrum. Nah, dari sini sebenarnya ada juga cara otomatis. Nah, cara otomatisnya tinggal masuk di ASCE. Kemudian kita add new function. Nanti parameternya tinggal di input seperti itu. Nah, tapi yang saya perlihatkan adalah cara yang
dari file Notepad tadi. Nah, mungkin ini respon spektra yang default-nya saya hapus saja. Nah, dari filenya ini kita bisa pilih from file yang ada di sini, kemudian masuk di add new function. Nah, selanjutnya ini untuk datanya mungkin di sini saya namakan rs palu seperti ini. Nah, kemudian kita cari data yang sudah kita save. Nah, ini kita menggunakan all file. Nah, di sini ada rs. Ini kita open. Nah, kira-kira ini sudah terbaca. Ini terkait dengan respons spektrumnya. Jadi ini merupakan nilainya dan ini merupakan grafiknya. Nah, kemudian dari sini ini kita tinggal klik OK. Nah, ini tinggal kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya itu kita tinggal masuk kembali ke define-nya dan di sini ada load cases-nya. Nah, ini akan kita tambahkan. Jadi yang load pattern ini sudah secara otomatis. Ini kalau misalnya kita definisikan di load pattern-nya, ini akan secara otomatis terbaca di sini. Nah, kemudian ini akan kita tambahkan terkait dengan respons spektrumnya. Caranya, ini kita tinggal masuk di add new cases yang ada di sini. Kemudian untuk load case name-nya mungkin saya menggunakan RS, respons spektrum, seperti ini. Kemudian arahnya, arah X, nah, atau barat timur, seperti ini. Kemudian untuk load case type-nya, ini kita ubah menjadi respons spektrum. Nah, kemudian di sini untuk load application-nya, ini kita add. Nah, kemudian untuk load type-nya, artinya acceleration yang kita pilih, percepatan. Kemudian untuk load name-nya, karena arah X ini adalah U1, jadi translasi ini adalah sumbunya, sumbu U1. Kemudian fungsinya adalah respons spektrum yang palu seperti ini. Dan di sini ada skala faktor yang kita gunakan. Nah, untuk skala faktornya, kalau disesuaikan dengan SNI, itu untuk skala faktornya sendiri, jadi ini merupakan gravitasi. Gravitasi ini dikalikan dengan IE-nya atau important occupancy-nya. Jadi IE-nya sudah kita dapat juga tadi, kita sudah dapat di sini. Nah, IE-nya kita dapatnya adalah 1. Jadi dari sini gravitasi ini dikalikan dengan 1, jadi hasilnya tetap 980665. Kemudian ini dibagi dengan R-nya. Nah, R-nya sesuaikan arahnya, ini adalah arah X. Nah, untuk R-nya yang kita dapatkan di sini, arah X itu R-nya kita dapat 7, jadi ini dibagi dengan 7. Jadi tinggal dibagi saja dengan 7. Nah, dibagi dengan 7 seperti ini. Kemudian kita add. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian untuk gempa yang berlawanannya, ini adalah gempa yang utamanya. 1. Untuk gempa yang berlawanannya, ini tinggal kita ubah untuk arahnya. Nah, U2 di sini nantinya adalah arah Y, dan kemudian fungsinya tetap menggunakan respons spektrum, dan ini tentunya nilai ini yang dikalikan 30%. Nah, ini tinggal di copy saja, kemudian di paste di sini, nah, kemudian dikali dengan 0,3. 0,3 seperti ini, jadi hasilnya seperti ini, jadi 420,29. Nah, seperti itu. Di sini ada juga modal cases, dan di sini ada modal kombinasi metode. Nanti akan kita kontrol apakah menggunakan CQC atau menggunakan SR/SS. Itu tergantung perbedaan nilai fundamental daripada strukturnya. Nanti di mood 1, mood 2 kita bandingkan. Apakah di bawah 15 atau di atas 15%. Misalnya untuk di atas 15% itu perbedaannya nanti menggunakan SR, SS seperti itu. Jadi ini kita masih menggunakan default saja. Kemudian dari sini kita tinggal klik OK. Nah, ini sudah terdefinisi terkait dengan beban gempa respons spektrum untuk arah X-nya. Nah, sekarang arah Y-nya lagi, kita tinggal masuk di add new cases. Nah, di sini untuk namanya respon spektrum untuk arah Y atau utara selatan. Utara selatan US, kemudian load type case-nya ini kita ubah menjadi respons spektrum. Nah, kemudian ini tinggal kita add, ini kita add lagi satu kali.
Kemudian di sini kita ubah menjadi U2. Jadi U2 ini adalah array Y-nya, jadi gempa utamanya untuk array Y. Kemudian fungsinya adalah RS Palu. Nah, di sini tentunya tinggal dibagi saja dengan R-nya. Nah, R-nya itu adalah 8. Ini 8, jadi dibagi 8. Nah, kemudian saya arahkan ke sini supaya bisa terkalkulate. Nah, ini sudah terhitung. Jadi tinggal di copy saja nilai ini. Copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian dari sini kita kali 0,3. Nah, seperti ini. Kemudian ini fungsinya saya ubah menjadi respons spektrum Palu. Nah, dari sini tinggal diklik OK. Nah, ini sudah terdefinisi terkait dengan penginputan beban gempa respons spektrumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menginput beban gempa untuk time story-nya. Tapi untuk time story ini kita download dulu untuk data-datanya. Dari sini saya klik OK. Nah, kemudian ini kita juga bisa men-setting terkait dengan kombinasinya, karena untuk respons spektrumnya juga sudah masuk, artinya kombinasinya ini sudah bisa ditambah juga. Di sini ada node kombinasi. Nah, ini, jadi dari sini, ini kita tinggal add copy of combo saja. Di sini misalnya untuk 3.1 adalah RS seperti ini, respons spektrum, dan di sini tinggal diganti saja untuk arahnya, untuk beban gempanya. Jadi di sini ada RSP X. Nah, untuk arah gempa X-nya dan arah gempa Y-nya seperti ini. Kemudian tinggal klik OK. Jadi di sini sudah terdefinisi. Selanjutnya saya arahkan di 3.2. Nah, saya masuk di add copy combo lagi. Selanjutnya dari sini sama tadi saya menggunakan respons spektrum arah X-nya dan arah Y-nya. Jadi ini sangat cepat sekali. Tinggal namanya saja yang diganti. Nah, ini RS juga, klik OK, nah, ini sudah terdefinisi. Kemudian 3.3 tinggal diarahkan, add copy of combo, nah, ini kita ubah menjadi RS. Nah, kemudian di sini arah X dan arah Y-nya untuk respons spektrumnya. Jadi tidak perlu membuat dari awal. Kemudian di sini 3.4, add copy of combo lagi. Nah, ini saya ubah menjadi RS. Di sini arah X dan arah Y-nya untuk respons spektrumnya. Nah, dari sini tinggal klik OK. Nah, diarahkan lagi di 3.5, add copy of combo lagi. Ini kita ubah menjadi RS. Dan di sini untuk arah X dan arah Y, untuk beban gempanya, untuk beban gempa respons spektrumnya. Nah, dilanjutkan 3.6. Jadi ini namanya diubah RS. Kemudian ini kita menggunakan arah X dan arah Y untuk respons spektrumnya. Nah, seperti ini. Dan dilanjutkan lagi 3.7, add copy of combo lagi. Nah, di sini RS. Kemudian ini untuk arahnya X dan Y untuk respons spektrum. Selanjutnya 3.8, add copy of combo lagi. Ini RS. Nah, untuk arah X dan arah Y-nya. Jadi ini tinggal diklik OK. Nah, ini sudah selesai. Jadi nanti untuk penginputan untuk beban gempa dynamic time story-nya nanti sama caranya, kita akan menginput seperti ini. Jadi nantinya sangat banyak sekali terkait dengan kombinasi, tetapi nanti ada namanya beban envelope, nanti untuk envelope-nya sendiri yang akan mencari beban kombinasi yang terbesar seperti itu. Jadi nanti di sini ada kombinasi type yang envelope-nya, jadi envelope nanti ini yang akan mencari kombinasi yang terbesar. Jadi tidak perlu kita mencari satu persatu. Dari sini ini kita klik OK dulu, karena ini kita belum menginput time story-nya, ini kita belum bisa menginput untuk envelope-nya. Ini kita klik OK. Nah, dari sini ini saya akan mencoba memperlihatkan cara mendownload terkait dengan
time story-nya. Mungkin untuk penginputannya mungkin di pertemuan selanjutnya, karena saya rasa untuk penginputannya sangat simpel sekali. Ini kalau nah ini saya buka dulu. Mungkin yang seperti ini. Jadi ini saya coba buka untuk cara mendownload. Ini terkait dengan time story. Ini terkait dengan time story. Jadi biasanya kita download di Foreground Motion atau di Stop Motion. Jadi ditulis saja Foreground Motion. Nah di sini ada Foreground Motion Database. Nah ini kita pilih. Kemudian kita tinggal masuk di Foreground Motion yang ada di sini. Nah ini kita tunggu. Jadi nantinya dari sini ini kita bisa mendownload sesuai dengan keinginan untuk data time story-nya. Nah, selanjutnya ini harus login dulu, dia harus login seperti ini. Jadi nanti tinggal dibuat akunnya saja, saya rasa mudah sekali untuk pembuatan akun. Nah kemudian di sini tinggal masuk di NGWS 2, ini tinggal kita pilih, kita klik. Nah kemudian dari sini untuk target spektrumnya ini kita menggunakan Nuskala, jadi tinggal di submit saja. Ini sudah terproses. Jadi ini kita tunggu, nanti tinggal namanya yang akan kita input. Nah untuk namanya sendiri, seperti yang saya perlihatkan tadi di sini. Nah, di sini ada gempa Cici, ini terjadi di September, 20 September 1999. Nah, tinggal diinput saja di nama yang ada di sini. Di sini ada event name, ini tinggal kita input Cici seperti ini. Kemudian kita search, kita coba lihat. Nah, dari sini ini datanya sudah muncul semua. Nah, jadi untuk datanya ini sangat banyak sekali. Jadi ini sangat banyak sekali. Nah, ini juga nantinya kalau di SN sendiri itu ada batasannya, batasan minimum mengenai stasiunnya. Kalau mengenai stasiunnya itu batasan minimumnya minimal 11 stasiun. Seperti itu. Kalau di sini saya rasa ini sangat banyak sekali untuk stasiun terkait dengan pengambilan rekaman time story-nya. Ini untuk gempa Cici. Jadi ini sudah bisa mewakili sesuai yang disyaratkan oleh SNI-nya. Nanti kita tinggal pilih saja salah satunya. Nah, caranya memilih, nah ini bisa dilihat di sini, ini sangat banyak sekali. Karena kita mau pilih salah satunya saja, ini kita ubah untuk spektra aksisnya menggunakan linear, supaya lebih gampang untuk mengambil datanya. Nah, ini kita tunggu dulu untuk grafiknya. Nah, di sini grafiknya, nah misalnya ini tinggal diarahkan di sini, kemudian di sini ada muncul yang font warna merah, jadi nantinya di situ ada ID, nah itu disesuaikan saja, misalnya untuk ID 52, jadi untuk ID 52 yang kita gunakan nantinya. Biasanya data time story ini ada juga datanya dari sini kecil, kemudian di sini besar. Nah, itu yang agak kurang baik ya, seperti itu. Biasanya untuk data-datanya itu dari sini besar, kemudian mengecil seperti ini. Ini kita bisa pilih, nanti kita bisa pilih misalnya di result ID yang 52. Nah, dari situ, nah kemudian tentunya data ini harus kita download. Nah, caranya itu tinggal masuk di download time series record yang ada di sini, nanti akan terdownload dalam bentuk RAR. Mungkin ini tidak perlu saya download karena untuk datanya sendiri juga agak besar seperti itu. Jadi mungkin memakan waktu ini terkait dengan downloadnya. Jadi kalau mau download, ini tinggal dipilih saja yang ada di sini. Nah untuk hasil downloadannya, nah kira-kira seperti ini. Ini sebentar untuk hasil downloadannya. Ini saya carikan dulu filenya. Terkait dengan time story nanti
kira-kira seperti ini terkait dengan hasil downloadannya. Jadi ini merupakan data time story yang sudah di-download. Jadi kalau misalnya ini saya perbaiki, sini ada TH atau time story. Nah, kalau sudah di-download tadi, ini hasilnya. Nah, dari sini ini tinggal kita lihat untuk hasilnya sendiri, ini sangat banyak sekali time story. Nah, ini ada data-datanya. Kalau diingat tadi itu untuk user ID-nya, result ID-nya itu adalah ID 52 ya. Nanti tinggal dilihat saja. Jadi kita ekstrak dulu. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Jadi tinggal cari di sini result-nya. Jadi tinggal dibuka saja untuk Excel-nya. Nah, kira-kira muncul seperti ini. Nah, ini kita susun dulu supaya lebih enak. Dibuatkan kolom. Nah, ini saya coba susun. Nah, ini mungkin menggunakan koma. Nah, di sini ada result ID-nya. Tentunya ini kita pilih yang 52. Jadi ini cara pemilihannya. Dari 52, kemudian ini kita tandai seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tentunya di sini kita melihat untuk data arah X dan arah Y-nya. Untuk data arah X dan arah Y, di sini ada horizontal 1 dan horizontal 2. Ini merupakan X-nya. Ini merupakan X-nya, ini merupakan Y-nya. Jadi nanti tinggal dilihat saja. Nah, di sini ini datanya yang akan kita ambil. Jadi data ini yang akan nantinya kita ambil. Jadi tinggal dicari saja RSN 1231. RSN 1231. Ini saya masuk di sini. Kemudian dicari RSN 1231. Nah, ini ada RSN. Ini kita tinggal cari RSN 1231. Nah, ini waktunya kurang dari 1 menit. Mungkin kita akan lanjut lagi di sesi ketiga. Ini mungkin kita selesaikan dulu terkait dengan time story-nya. RSN 1231. Ini kita cari dulu RSN 1231. Nah, ini adalah RSN 1231. Data ini yang akan kita ambil. Kita copy dulu. Kita blok seperti ini. Ini banyak sekali. Kemudian ini kita copy. Dan kita buatkan folder. Mungkin untuk namanya adalah Cici seperti ini. Lebih enak. Dan kita paste di sini. Nah, kemudian tentunya di sini datanya hanya 2 yang diambil, yang arah X-nya dan arah Z-nya seperti itu. Arah X dan arah Y-nya ya.